Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, malam hari ini kami sudah bersama dengan Ibu Bupati Banyuwangi dan juga jajaran Forkopimda dan banyak sekali masyarakat Banyuwangi yang sudah merindukan Ustadz Yusuf Mansur dan ingin mendengarkan tausiah dari Ustadz. Karena pada malam hari ini kami dalam rangkaian acara Festival Smart Santri Banyuwangi ingin sekali mendengarkan tausiah dari Ustadz. Sekaligus kami juga menginformasikan Ustadz bahwa nanti malam pukul 2 kami juga akan menggelar acara munajat kebangsaan untuk keselamatan Banyuwangi. Jadi seluruh masyarakat Banyuwangi selain pada kesempatan kali ini nanti malam juga akan berdoa bersama untuk keselamatan Banyuwangi dan Indonesia. Selanjutnya mohon izin dan perkenan Ustadz Yusuf Mansur untuk menyampaikan tausiah. Monggo kami persilahkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Bupati, Pak Wakil, saya yang kangen sama Banyuwangi. Ini saya kurang sehat karena kurang jalan-jalan ke Banyuwangi. Alhamdulillah saya tadi dengar Kiai Toha, waduh pengen jam tangannya juga nih. Ada satu rasi katanya. Terus tadi bener saya ngikuti juga Kiai Suyuti. Iya ya, bener, salat Lailatul Asyura. Ya, habis ini deh, mudah-mudahan masih ada waktu karena kalau salat sunnah bisa dikodok juga gitu, insya Allah. Dan terakhir tadi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Wahidin ya, terus juga ada Kiai Ilyas, ada Kiai yang lain dari NU, dari berbagai elemen masyarakat di Banyuwangi yang saya betul-betul kangenin dan hormatin semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sepakat betul ya bahwa apalagi ini temanya tentang smart santri. Ya, Ibu Bupati yang dirahmati Allah, Wakil Bupati, dan juga di sini ada abang saya, mas saya, Pak Anas juga yang juga bukan mungkin ikut di Zoom ini, dan seluruh masyarakat Banyuwangi, bahwa saya terpesona gitu ya, terpesona terus menjadikan betul sebagai sandaran ya, menjadikan betul sebagai sandaran yang saya yakini bahwa menjadi santri ya benar-benar itu akan hebat sekali di urusan apapun. Bakal terang sekali di urusan apapun. Mau di politik, mestinya ya. Mau di urusan perdagangan, bisnis, usaha. Mau di urusan peternakan, perkebunan. Mau di urusan kemudian sosial. Mau di urusan kepengajaran. Mau di urusan kemudian apalagi semua jenis layanan industri, apalagi emang di dunia kepesantrenan itu sendiri, apapun itu ya, di dunia pekerja bila ia adalah santri itu pasti emang hebat banget. Saya terpesona dan makai betul apa yang ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawi, sebuah hadis yang sejak dulu saya udah mikir, wah ini saya mesti pakai ini. Dan di kemudian hari dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika saya main saham dan dengan izin Allah ikutan investment saham, trading saham, ikutin jejaknya Pak Anas dan teman-teman yang lain, lalu kemudian terjadi cetak hat-trick yang luar biasa. Saya tahadus bin nikmah 2 hari ini ya, kalau saya mau jual ada saham yang baru kita beli dengan izin Allah, itu udah langsung posisi arak 2 kali, dan bila dijual hari ini untungnya udah 24 miliar rupiah hanya 2 hari. Dan saham ini akan terus naik bergerak ke angka 500. Ya kalau sampai 500 berarti ada kelipatan berapa puluh kali itu.
Udah gitu belum right isunya nanti. Kemudian ada perjalanan waran lah. Terus saya juga punya saham dengan izin Allah yang nilainya bila di cash out hari ini udah sekitar hampir 140 miliar rupiah. Dan saya mau tahan terus sampai insya Allah nanti bisa nyampe 1,4 triliun rupiah. Belum lagi ada saham-saham yang lain yang saya sering diskusi dengan Pak Anas bahwa pertanyaan orang kayak begini ke saya. Kok bisa Pak Ustadz? Pak Ustadz kan Ustadz. Kok bisa Pak Ustadz? Pak Ustadz emang ngerti fundamentalnya kayak apa? Mengerti analisis saham seperti apa dan bagaimana? Teman-teman Forkompinda yang hadir, teman-teman dari Kapolres, Pak Dandim, dan Lanal, kemudian teman-teman dari pengadilan, kehakiman, biasanya kalau Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati bikin acara, pasti semua Forkompinda ini emang luar biasa, harmonis, rukun, guyup, hadir bareng-bareng. Para habaib juga yang datang, seluruh masyarakat sekali lagi. Ada pertanyaan begitu sama orang-orang. Tat, kok ente megang ini tung cuan untung, megang ini tung cuan untung, megang ini tung cuan untung. Apa jawaban saya? Satu, saya bilang, jangan jawab karena saya ustadz ya, tinggian saya bilang. Tapi boleh nggak saya jawab bahwa saya santri? Loh ya apa hubungannya Pak Ustadz? Gini hubungannya. Saya bacain hadisnya. Bismillah, saya bacain. Ini sih hadis bukan buat para kiai lah. Kiai sih udah pada hafal insyaallah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Saya bacakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala. Dia berkata. Abu Hurairah bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah bersabda. Apa katanya Rasulullah? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, qala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang ya, yang memusuhi kekasih, ngacak-ngacak, nongger-nongger, neol-neol, noel-noel, ngotak-ngutik, apalagi sampai ngejahatin, musuhin, faqad adantuhu bil harbi, aku akan umumkan perang buat dia. Sampai sini teman-teman yang melihat saya suka dirusuhin, suka diresein, dinaikin begini begitu. Kenapa sih saya tidak memberikan perlawanan? Lah udah ada yang ngelawan, ngapain saya yang ngelawan? Yang penting mah saya mencoba, istilahnya gitu ya, mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah redho dengan bantuan orang-orang tua, guru, jamaah, semua keluarga besar, para kiai yang ada di Banyuwangi bisa menjadi kekasihnya Allah. Apakah menjadi kekasihnya Allah ini susah? Ternyata juga enggak. Tentu di luar kekaromahan yang tadi diceritakan sama Kiai Toha, apa yang diceritakan juga sama Kiai Suyuti, bahwa yang begitu-gitulah amalan yang membuat naik kuasa. Nah, saya aminin, akhirnya jadi inspirasi saya bicara pada malam hari. Agar tabiat santri, perilaku santri, tabiat kesantrian, perilaku kesantrian, amalan-amalan, kesalehan-salehan kesantrian itu menjadi amalannya seluruh kawan-kawan di Banyuwangi yang muslim-muslim. Artinya kita bisa posisikan sebagai santri gitu dengan amalan-amalan itu. Lanjutan dari hadis itu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alatni la u'tiyanna wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adani la u'idanna. Enggak ada, kata Allah, seorang hambaku yang mendekatkan dirinya padaku, yang lebih kucintai, kecuali dia memenuhi segala kewajiban yang aku wajibkan padaku.
Tapi jika dia kemudian berusaha terus menerus melaksanakan secara dakwah, mendekatkan diri padaku dengan apa? Bin nawafil, dengan ibadah-ibadah tambahan, apa yang akan terjadi? Oh, saya jawab tuh kepada Kumparan, CNBC, Detik, Kompas, apalagi Times Indonesia, apalagi Republika, apalagi semua bisnis Indonesia yang pada melihat aksi-aksi cetak skor di dunia, sesuatu yang kelihatannya kayak bukan dunia santri gitu, kayak bukan dunia santri. Tadi termasuk dunia saham dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya bilang ya, ini bukan terjadi di dunia ini saja, tapi di dunia lain. Seperti tadi yang disebut sama Kiai Toha, Kiai Suyuti, Kiai Wahidin, bahwa ada di dunia politik lah, dunia lain-lain, itu semua bakal terang. Kenapa? Bagaimana nggak mau terang? Coba, kata Allah apa? Kalau nanti itu orang, hambaku itu melaksanakan seluruh yang wajib, yang kewajiban, lalu dia mau menambah dengan nawafil, yang tambahan-tambahan, lalu aku mencintainya, apa yang terjadi kalau aku sudah mencintainya, kata Allah? Maka aku yang menjadi pendengarannya. Ya, yang begini-begini coba. Maka saya bilang, saya itu nggak pernah bicara fundamental. Kenapa? Gak ngerti. Kenapa saya nggak bisa bicara analisis saham A, B, C, dan D? Jawabannya apa? Gak ngerti. Terus yang saya ngerti apa? Begini bos, pasar saham buka jam 9. Saya mau nanya siapa aja, derajatnya pasti di bawah Allah Jalla Jalaluhu. Nggak mungkin di atas Allah. Saya mau nanya ahli manapun, tidak ada yang punya kekuatan seperti Al-Alim, As-Sami', nggak mungkin. Jadi ngapain juga saya ngelihat fundamentalnya orang-orang ketika saya bisa sujud dan ruku lalu nanya sama Allah, apa nih saham yang bisa saya beli? Begitu judul. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim barik. Jam 9 tuh warung sahamnya buka, pasar sahamnya buka, di bursa buka jam 9. Jam 8 kita santai-santai sama yang punya saham asli, sama yang menaikkan dan menurunkan. Tadi kiai kita yang terakhir menyampaikan ayat, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Keren ini ayat. Siapa sih yang naikin dan nurunin saham? Ya Allah. Ya itu ngapain nanya sama orang? Ya nanya sama Allah aja lah. Apalagi Allah udah janji. Ya kalau kamu duha, kalau kamu duha nih, kuntu sam'ahu, aku loh yang jadi telingamu. Gila itu. Alladzi yasma'u bihi, ntar kamu bisa denger yang orang lain gak pernah dengar. Wa basarahu, aku bisa jadi matamu, aku jadi penglihatanmu. Matamu bukan matamu lagi itu, tapi aku pinjamkan mataku kepadamu sehingga kamu bisa melihat dengan mataku. Waduh. Kemarin terakhir saya WA-an sama si A. Nggak ada sengajanya, nggak ada apanya. Ya nggak tahu ya WA-an aja, dong gitu. Pada saat bersamaan WA-an dengan si B. Dong. Ini baru kemarin. Lah dilala si A sama si B, ini teman saya lama dari 2004, ini teman saya lama juga nih. Cuman agak baru dia. Si A cerita, ada perusahaan tidur dibeli sama si B. Lah saya bilang, lah ini baru saya WA-an dengan si B juga. Iya baru tuh. Itu saham gocap 50 perak, boom, terbang jadi 1.300. WA. Maka terjemahan ini hadis, apa judulnya? Kan panjangnya hadisnya. Wa yadahul lati yabtishu biha, aku akan jadi tanganmu. Kemudian wa rijlahul lati yamshi biha, aku jadi kakimu. Kira-kira kalau kata Allah apa? Handphonemu udah bukan handphonemu lagi itu. Kekuatan handphonemu itu adalah kekuatan aku, kata Allah. Sehingga ini handphone bisa zoom kemari, zoom kemari. Pada saat usaha akhirnya janjian. Begitu saya janjian dibuka sama dia, Ustaz. Baru kemarin malam loh, OJK tuh ngasih
izin kepada kami untuk kemudian right issue. Kalau Ustaz masuk sekarang, wih terbang Ustaz, ini 5.000 Ustaz. Bayangin, masuk sekarang jadi 5.000, 4.000 tuh untungnya. Ini bukan cerita soal saham ya, tapi kalau santri dagang, terus kata Allah apa? Bukan kamu yang dagang, aku yang dagang. Ya kan beres urusan. Kalau dia berpolitik terus Allah bilang, aku yang mewakili kamu. Ya kan beres. Beres itu. Kalau dia tentara, dia polisi, terus dia mau memperjuangkan supaya dapat bintang. Terus kata Allah apa? Jangan kamu yang berjuang, aku yang berjuang. Ya kan beres. Ketika dia ngomong pakai mulutnya, ya anak bisa dengar, bisa enggak. Dia guru, dia ngajar pakai mulutnya. Anak bisa benar-benar khusyuk, bisa enggak. Tapi ketika dia ngajar pakai mulutnya Allah, maka Allah mengatakan kepada sang guru ini, aku mencintaimu. Maka mulutmu bukan mulutmu, tapi mulutku. Dengan mulut itulah kamu ngajar. Kupingnya mereka itu semua aku yang setel, kata Allah. Akhirnya tuh meresatmu gitu. Kenapa? Sang guru sejak sholat subuh, ada kemudian sholat fajarnya, sebelumnya ada sholat lailnya. Menjelang dia berangkat ke sekolahan, dia ngaji dulu ini, dia ngaji dulu itu. Terus dia ngajar dengan mulut yang wangi, yang sudah menjadi mulutnya Allah Jalla Jalaluhu. Saya senang banget dengan nama kegiatan ini, Smart Santri. Sudah bilang sama teman-teman, udahlah, sebenarnya kita cetak ini orang-orang gede semua. Yang kita lagi pimpin ya, di pesantrennya Bu Ifuk juga, di pesantrennya Panas, itu adalah orang-orang hebat semua. 6 tahun mereka dengan nawafil, nggak sholat dia kecuali ada qobliyah ba'diyah. Tidak ada pagi, siang, sore, malam kecuali bersolawat, beristighfar, bertasbih, minimal 4 surat. Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, dan ditutup malam dengan Al-Mulk. 6 tahun. Ketika dia daftar, kata Allah, formulir itu bukan formulir biasa, tapi formulir jannah, formulir yang sudah aku berikan kekuatan. Wih, coba. Bisa ke Jepang, bisa ke Amerika. Ya komo lah kalau Mesir aja memang jalurnya. Hah? Mesir memang jalurnya, Madinah University emang jalurnya, Ummul Qura emang jalurnya. Ini mah bisa ke Rusia, bisa ke mana aja. Kenapa? Udah kamu jelajah sono, karena kakimu bukan kakimu lagi, tapi kakimu adalah kakiku. Maka hijrahnya orang-orang sekarang adalah hijrah dari orang biasa menjadi hijrah kesantrian. Saya nggak tahu ya ini jadi cocok apa enggak. Tapi saya bilang, udahlah, pakai itu tradisi kesantrian itu. Apalagi ntar malam mau munajat ini. Ya, coba punya siapa juga sih segala keberuntungan dan keuntungan, punya siapa juga masa depan, punya Allah Jalla Jalaluhu. Benar itu. Jadi ketika ditanya sama orang-orang, kok bisa kok Ustaz begini, itu real 2 kali dari harga 50 loh, sekarang 90. Sampai akhir Desember nih mungkin bisa 1.000. Terus saya bilang, saya memang nggak ngerti Pak. Yang saya ngerti, saya sujud aja sama Allah. Terus saya bilang, ya Allah, ini tangan-tanganmu, ini jari-jarimu, handphone yang ku pakai adalah handphonemu. Mata yang ku pakai melihat adalah matamu, telinga yang ku pakai juga mendengar adalah telingamu. Inna duha'a duha'u, wal baha'a baha'u, wal jama'al jama'alu, wal quwwata quwwatu, wal qudrata qudratu, wal asmata asmatu. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana qalilan fakaththirhu, wa in kana haraman fatahhirhu. Bihaqqi duha'ik bahaik wa jamalik atina ma ataita ibadaka salihin. Kelar urusan. Kita pengen beli tanah, pengen beli rumah, pakai mulut kita, bayar. Mulutnya Allah lah. Bagaimana caranya Ustaz pakai mulutnya Allah? Nih, ikutin hadis. Penuhin yang wajib, banyakin yang sunnah, hidupin tuh yang sunnah. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Nawafilnya. Sehingga kata Allah apa? Kamu cukup berdehem, aku yang sampaikan.
Kamu cukup bedehen, aku yang selesaikan. Kita cuma ngomong doang sama bini. Enak banget ya. Kalau rumah itu depan jadi punya rumah kita. Segitu doang. Tapi vibrasinya bong, 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 bong. Kita kawalnya pakai sholat malam, sholat malam, sholat malam, sholat duha, 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 duha. Yang kita gedein energi kita, bukan duit. Maaf nih Pak Kiai, ada saya kalau ngomong kayak ini suka semangat-mangat. Ini yang kita gedein vibrasi ini. Ntar Allah atur dari jagat, bang gitu. Yudabbirul amra minas sama. Allah aturin semuanya dari langit. Nih hijrah, kita hijrah begituan. Tadinya belum duha, kita duha. Tadinya kagak qobliyah ba'diyah, kita qobliyah ba'diyah. Tadinya enggak kemudian berjamaah, kita berjamaah. Tadinya pelit, kita jadi ahli sedekah. Tadi tukang bohong, sekarang kita jadi ahli sedekah. Ya ahlu sedekah. Tadinya kita kemudian tukang jahil, jahat, zalim. Kita jadi orang yang paling kemudian baik. Tadinya merengut mulut, jadi senyum. Tadinya sama orang tua durhaka, birrul walidain. Ini spirit Muharram. Dan ini semua kan ada di badannya santri. Diaturin tuh, kalau diaturin. Kita tahu-tahu ada orang beli rumah, dieksekusi, terus orang yang beli nongol depan kita. Assalamualaikum, salam. Kenal siapa buka pintu? Itu, ya Allah, Gusti, kok ada di sini? Pelokan. Kok ada di kampung saya? Iya aneh beli rumah itu. Hah? Beli rumah itu? Ya Allah, itu rumah idaman aneh. Masuk. Masuk ngobrol. Oh ente pengen rumah itu? Itu, aneh pengen. Nah ini dia. Aneh beli juga nggak tahu tuh buat apa. Ya udah ente aja tuh pakai dulu sambil nggak tahu saya buat apa. Pokoknya ente pakai dulu lah. Ya gimana sih pakai dulu gimana? Iya pakai dulu. Ntar gimana ntar aja dah. Pakai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nggak pernah ditanya apa-apa. Tahun ketiga, tahun keempat dia datang. Udah Ji, rumah lo beli aja. Kapan lo ada duit lo bayar? Pada saat kita diomongin seperti itu, duit udah ada. Pernah dengar nggak cerita gini dari saya Yusuf Mansur? Orang pengen jual motor pakai mulutnya, orang jual motor pakai kakinya, orang jual motor pakai tangannya, iya kan? Dia nuntun, dia ngomong sama yang punya, suara motor bekas gitu loh. Namanya kan pakai mulut dia, mata dia, telinga dia, kaki dan tangannya dia tuh Bu, Ibu, Pak Wakil ya. Bukan pakai mulutnya Allah tuh. Sepi, kosong. Yang terjadi apa? Motor 8 juta jadi 1,5. Motor 8 juta jadi 1,5. Ini kalau begini modelnya nih, bukan cuman Banyuwangi selamat, tapi terbang. Bukan bikin Banyuwangi cuma aman, tapi terbang. Saya pernah ada satu tulisan, ada satu buku, coba ntar saya cari ya, dia online ya. Judulnya begini loh, menaikkan kompetensi dengan amalan-amalan sunnah. Karena saya tidak pernah menemukan menaikkan kompetensi seorang anak manusia yang paling hebat, kecuali dia banyak mengerjakan amalan sunnah. Dasarnya tadi hadis Arba'in Nawawi, salah satu dari hadis Arba'in Nawawi. Jadi kalau kita bicaranya peringatan 10 Muharram dan munajat kebangsaan untuk keselamatan Banyuwangi, lalu isinya adalah kesantrian itu melaksanakan ibadah yang fardu sekaligus top-topan di jalur nawafilnya, bukan cuma selamat, naik iya kali. Udah terbukti Banyuwangi, deng nongol sini, deng nongol situ, beng nongol sini, beng nongol situ. Saya masih ingat tuh ketika panas ya, periode beliau kemudian nampilin nih. Oh iya ya, dari yang terpencil kayak jin buang anak, paling ujung nggak dianggap, sekarang itu di palak naga nih, masya Allah. Contoh kecil nih tadi nih, dia bawa ada tuh motornya, assalamualaikum, saya mau jual motor tahun berapa Pak? Tahun 2000 sekian, ya murah Pak, itu. Kenapa? Ini yang ngomong mulutnya dia. Siapa juga Pak, kalau yang ngomong mulutnya beda Pak, ya beda. Coba yang ngomong mulutnya bupati, ya beda juga. Nah, sekarang bayangin yang ngomong Allah, gimana ceritanya coba?
Tapi supaya ngomong ke Allah bagaimana? Bin nawafil. Dijatuhin sama pedagang karena yang ngomong kita pakai kaki kita bawa sono bawa sini, tertuntun pakai tangan kita, nggak laku. Jadi 1,5 motor 8 juta, percaya mau saya? Kok 1,5 Pak? Ya akhirnya ujung-ujungnya udah gade dulu dah. Habis harganya menyakitin, udah gade aja. Tapi coba penuhin yang wajib, hidupin yang sunnah. Ibadah-ibadah 10 Muharram penuhin dah tuh. Besok Asyura, puasa jangan sampai enggak. Tadi mestinya juga Tasu'ah. Tapi yang tadi kagak, ya udah 11 untuk membedakan kita dengan Yahudi. Kita dengan Bani Israel. Nah, itu kan nawafil namanya. Oh ya, saya juga pengen ngucapin terima kasih nih Bu Anas ya, Bu Ivo, Bu Bupati. Saya sampai sekarang alhamdulillah jadi dengan izin Allah ngadawamin sholat awabin lagi nih. Melihat Pak Anas pada suatu saat saya tanya, wah Pak Anas tuh sholat apa ya? Dia naik 2 rakaat bak dia. Dia naik lagi, dia naik lagi, dia naik lagi. Oh awabin. Terus saya tanya Pak Anas, mana? Iya bos ini awabin. Oh Allah, itu siapa yang sholat awabin ya? Man sholla 6 rakaatin bainal maghribi wal isya'i kataballahu lahu 12 sanatan ibadah. 12 sanatan ibadah. Masya Allah. Orang yang sholat 6 rakaat ba'da sholat maghrib, 6 rakaat nih, dimana dia juga dihitung sebagai awabin, dia tinggal nambah 4 rakaat saja, dan simpel-simpel aja nggak apa-apa. Kecuali di Anatul Talibin, kalau di Anatul Talibin, baca kulhunya itu 6 kali. Kemudian baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan itu berlaku di setiap rakaat sampai rakaat yang ke-6. Itu apa kata Rasulullah SAW berkali-kali, Allah akan mencatatkan buat dia apa? Seakan-akan dia beramal dengan amalan orang 12 tahun di mana wajib dan sunnahnya penuh. Artinya apa? Dia akan ngebooster kemajuan 12 tahun di muka. Bayangin kalau sampai seminggu awabin kagak berhenti 6 rakaat itu setiap habis maghrib selama seminggu. Nah seminggu kali 12, 72 tahun. Nah, itu kan seperti dia beribadah seumur hidup. Malah hadis do'if yang lain, do'if tapi bisa dipakai buat amalan sunnah, insya Allah fadailul a'mal 50 tahun para kiai, mohon saya dikoreksi 50 tahun sekali sholat awabin 6 rakaat itu seakan-akan dia punya pahala 50 tahun. Dahsyat yang gini-gini loh. Nih lihat ya, saya contohin yang motor tadi, begitu dia pakai nih, kesantriannya dia pakai, dia nggak jalan dulu jual motornya, kagak. Asli nih saya kangen sama Banyuwangi, ya Allah. Saya lihat ada Mas Wahab tuh di belakang para kiai. Wahab, tolong diaturin nih biar saya sama keluarga lepas PPKM tung berangkat ke Banyuwangi. Jadi kangen demi Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa hidayat, juga kangen sama kawan-kawan. Allah pengen ketemu kiai-kiai juga, pengen minta didoain biar dipegang nih ubun-ubun saya, dibacain Fatihah langsung untuk air yang bisa saya minum. Nah sekarang kita rubah nih, kita rubah polanya. Jangan jual dulu tuh motor, jangan jalan dulu ke showroom. Pakai tuh teori kesantrian. Dah, jangan ustadz dah, jangan kiai. Ya, teori santri dah. Bagaimana ceritanya? Ini motor dimandiin dengan air sholawat. Maksudnya Pak Ustadz. Ya, nanti sambil nyuci, sambil sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil sapi dulu. Sambil musafir dulu. Allahumma sholli ala sayyidina, naik yang selang, Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin. Satu. Wa akhrijna min bainihim salimin ya. Apa ke sholawatnya? Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bareng semua, bareng. Sallallahu rabbuna. Bareng ya yang bisum. Ala nuril mubin. Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan jangan dijual dulu motornya, nawafilin dulu, kencengin dulu sunnahnya. Bawa motor, beli martabak, anterin ke guru. Bawa motor, beli makanan kesukaan orang tua, apa kayak itu namanya, anterin ke orang tua. Nawafil, birrul walidain. Baik sama guru juga. Di motor ngaji di motor. Wudhu dulu, naik motor jedek, kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambil naik motor. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Lampu merah. Gini kan. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an munbassa. Ijo. Wa kuntum azwajan salata. Seminggu aja begini. Mulut cuman dehem-dehem. Cuman kayak orang ngedesis gitu. Ya Allah, sekali butuh duit ini. Dan ini motor ada yang beli. Minim-minim 8 juta lah. Tapi, karena yang ngomong itu kata Allah bukan kamu lagi. Tapi aku yang ngomong. Yang terjadi apa Bapak-Bapak Ibu yang rahmati Allah? Itu vibrasinya beda. Vibrasinya beda. Ini omongan tung, nyampe kemana tahu. Padahal kita nggak kemana-mana, nggak ngomong sama siapa-siapa. Tiba-tiba muncul temen di apa namanya pagar. Woi, motor lo cakep amat itu, tahun berapa itu? Kayaknya gue lagi nyari nih begini nih. Motor aja, motor tahun sekian. Enggak, aku lagi nyari begini. Gue beli dah. Beli. Berapa duit? Iya. Lu nawarnya berapa? Nawarinnya berapa? Waduh, aneh nggak paham lah. Tapi sih aneh ada kebutuhan, cuman nggak enak. Nanti aja dah, nanti kalau mau beli berapa nih kira-kira motor kayak gini? 10 juta boleh nggak? Bapak kurang motor. Coba itu. 10 juta boleh nggak? Kayak gini loh. Hah? Dagang sate di Banyuwangi. Jangan cuman selamat. Bukan cuma selamat, naik malam-malam ya, kita sama tukang masak pada sholat malam, subuh pada berjamaah tuh karyawan di warung sate, ngelayanin orang pakai tangan yang berwudu, ngelayanin orang pakai tangan yang berwudu gitu loh, bakar-bakar sate pakai tangan yang berwudu. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. 6 bulan ya begini modelnya, cabangnya udah 30, 20, 11, 17. Itu kenapa? Karena kata Allah apa? Aku yang dalam, bukan kamu. Shallu alaihi. Akan halnya urusan COVID gitu ya. Ya emang ada sebagian memang takdir lah, mau diapain juga. Tapi ya saya bilang gitu, waktu saya kena COVID itu dengan izin Allah, saya udah pernah cerita ya di momen yang kurang lebih sama. Salam hormat buat semua yang ada di pendopo. Pendopo yang paling saya kangenin tuh, Masya Allah. Saya melakukan tuh ya tahdus bin nikmah ya, wala riya wala sum'ah insyaallah. Tiap hari sedekah 1000 makanan, 1000 bungkus. Ketika kena COVID itu 1000. Pengen hidup lah ya, yang banyak umur.
Nah itu kan nawafil. Sehingga kata Allah, Pak, obat yang kau makan bukan obat dari siapa-siapa, obat yang kau makan itu obat dariku. Beda sudah sekarang. Lain. Lain. Santri-santri nih, anak-anak pelajar yang pada ikut Zoom juga dari berbagai daerah. Kepala desa, kepala dusun, bapak-bapak camat, teman-teman SKPD dan lain sebagainya. Begitu kerja, dibalut dengan nawafil, dibalut dengan amal-amal sunnah dan yang lainnya. Terus dijaga mulutnya, dijaga matanya. Kenapa? Lah, nanti kalau dipinjam sama Allah mata kita, kalau dipinjam sama mulut kita, nyambung, kan ada kesucian. Kan bahaya juga. Allah mau masuk jadi mata kita, lah mata kita sering ngelihat yang kagak benar. Allah mau masuk jadi mulut kita, lah mulut kitanya sering ngomongin orang yang gak keruan. Allah mau masuk ke telinga kita, tapi telinga kita dengar aib-aib orang. Senengnya gitu sama keburukan-keburukan orang. Allah gak mau masuk. Kita benerin yang begitu-begitu. Sehingga ketika santri belajar, belajarnya mah cuma sedikit, tapi yang sedikit itu nganterin ke Jepang, nganterin beasiswa ke Amerika, nganterin beasiswa ke Kanada, gitu-gitu. Gitu-gitu. Ya udah, teman-teman pada mau sholat malam juga ntar malam kan, jadi harus cepat juga istirahat. Saya Bu Ifuk makasih, jazakumullah. Pak Haji Sugira juga terima kasih, Pak Wakil. Bener-bener asli kangen saya. Mudah-mudahan. Sebenarnya sih saya bisa-bisa aja terbang, cuman kagak enak sama orang Indonesia. Daripada susah jalan-jalan, ngitungnya begitu. Ntar kita cari deh caranya gimana gitu. Paling saya jawab begini, ini kan diundang Ibu Bupati. Apain Bu Bupati undang? Ya mau di rumah tahfiz gitu. Biar sehat seger ini insya Allah. Makasih loh doanya para kiai. Makasih, saya tahu dari teman-teman para kiai doain saya ketika saya sakit. Jemaah juga doain saya pada saat saya sakit. Terima kasih buat semuanya. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semua. Jazakumullah. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Semoga insya Allah acara peringatan 10 Muharram dan munajat kebangsaan bukan cuma buat Banyuwangi, tapi juga buat seluruh Indonesia dan seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Ustaz.